Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Budi Setiawan. Oke, teman-teman, ini hari Kamis ya. Oke, di konten kali ini saya akan membahas dan akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya atau ngebit saat bulan puasa atau Ramadan ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu atau spill pendapatan saya beberapa sebulan sebulan ini ya, khususnya. Nah, ini awal-awal bulan, ini Februari ya. Nah, ini lumayan ya teman-teman ya. Malah bahkan ada yang sampai 400.000. Nah, ini saya main gosen ya teman-teman, gosen goret. Gosen goret teman-teman tuh. Wow, sampai 85.000 teman-teman ya. Cenderung panjang argonya. Nah, itu kurang lebih kayak gitulah, sama di hari-hari selanjutnya itu kurang lebih sama. Nah, ini ya teman-temannya yang 98 ini hari Minggu teman-teman ya. Saya nekat nekat keluar hari Minggu, ternyata nggak bagus, masih nggak bagus, nggak cocok banget akun saya karena saya kebiasaan kalau hari Minggu itu. Nah, ini di tanggal 24 Februari ini waktu kopdar. Nah, kopdarnya itu yang ada di konten itu yang udah saya upload ya. Nah, ini penetapannya saya selalu ngejaga yang namanya minimal lah 200, nggak mati lah ya. Oke, itu spill sedikit teman-teman ya, nggak terlalu wah-wah banget, nggak terlalu gacor-gacor banget, karena juga saya kehabisan ini teman-teman ya, kebanyakan nyortir, kehabisan waktu nyortir gitu teman-teman ya. Kalau pemain gosen nggak nyortir, dikerjain gitu sama sistem sama penjemputannya ya, serba salah. Nah, untuk performanya ini kayak begini teman-teman ya. Maklum ya, 6% udah pertengahan awal-awal bulan Maret ini ya. Tapi yang paling saya pentingin hanyalah penyelesaian order teman-teman ya. Kalau sisa 2 poin dan penerimaan bid itu saya nggak terlalu pentingin, yang penting penyelesaian order. Artinya penyelesaian order ini saya selalu tekanin jangan sampai di bawah 90%, karena itu sangat bahaya ya teman-teman, apalagi kalian yang pemain gosen. Kalau pemain goret mungkin nggak terlalu teman-teman ya, nggak terlalu berpengaruh. Kalau menurut saya ya, selama saya main goret itu nggak terlalu berpengaruh. Kalau pemain gosen itu sangat sangat berpengaruh teman-teman. Karena saya ngalamin sendiri, kalau main goret itu buat apa tuh, ngensel gitu, maksudnya nggak jelas gitu kalau ngensel goret, menghindarin suspend gitu ya. Itu jadi meskipun nggak terlalu pengaruh, lebih baik jangan dilakuin lah. Kalau meskipun nggak ada pengaruhnya juga, jaga-jaga aja lebih baik, ngejaga daripada asal-asalan lah ya teman-teman. Apalagi pemain gosen itu sangat bahaya banget kalau sampai kebanyakan cancel driver. Apalagi kalau gosen kan jarang ya cancel driver, maksudnya cancel CS itu jarang, kebanyakan cancel driver ya. Nah, itu sedikit itu aja teman-teman ya awalnya. Nah, untuk bulan Ramadan ini kita ke kalender teman-teman ya. Kemungkinan insya Allah di tanggal 11 juga biasanya. Kalau di sini ya kan, ini kan lebaran tanggal 10 ya, berarti karena Maretnya ada tanggal 31, kemungkinan puasanya itu dimundurin ya di tanggal 11 ya, bukan tanggal 10. Nah, ini kan satu Ramadan dan lebarannya tanggal 10. Nah, bagaimana Bang trik dan tipsnya saat ngebit di bulan Ramadan itu gimana sih? Nah, kalau saya ini teman-teman ya, saya selalu memaksimalkan Ramadan ini khususnya untuk sholat sunnahnya itu, yaitu taraweh. Sebisa mungkin saya 99% atau bahkan 100% sholat taraweh terus teman-teman ya. Saya selalu pulang lebih awal dari hari-hari bulan-bulan di luar Ramadan ya teman-teman ya. Nah, saya ini udah settingin pendapatan saya di segini teman-teman ya, dan pulangnya tuh udah lebih cepat. Jadi saya itu kalau bulan Ramadan begini teman-teman ya, mungkin bisa juga kalian pakai, apalagi kalian pemain goret. Nah, sebelum nyampe tipsnya itu, saya mau ceritain dulu bagaimana saya tahun lalu ngebitnya. Cara ngebitnya itu biasa ya teman-teman ya, bangun sahur,
sampai sampai sholat subuh itu saya nggak tidur teman-teman ya, langsung ngebit. Setelah sholat subuh itu saya langsung ngebit. Tapi itu konsekuensinya ngantuk teman-teman ya. Kalau kita ngantuk, kita ke masjid dulu gitu teman-teman ya, meremin lah 15 menit lah ya. Atau kalau mau sekalian bablas di jam 12 pas habis sholat zuhur tuh, kita tidur dulu setengah jam lah minimal ya, maksimal sejam gitu. Jadi jangan sampai nggak tidur teman-teman ya. Kalau ngantuk itu harus ditidurin biar nggak membahayakan orang lain dan diri kita khususnya. Dan itu saya tuh kalau keluar on beatnya jam ya kurang lebih jam setengah 6 lah ya, habis subuh gitu. Habis subuh setengah 6 ya kan, siap-siap jam 5-nya itu langsung ngebeat teman-teman ya. Nah, untuk tahun lalu itu awal bulan puasa itu kan pada cuti. Nah, kemungkinan bulan-bulan puasa tahun ini juga sama. Kayaknya bakal cuti juga ya. Tadi tuh di kalender ada ya teman-teman ya. Nah, ini nih di kalender ini ada nih teman-teman ya. Cuti tuh, ada cuti. Ada cuti tuh teman-teman ya. Kemungkinan ada cuti. Nah, ini kalau tahun lalu itu bener-bener sepi teman-teman. Bener-bener sepi sampai saya harus apa namanya, harus narik gosen. Waktu itu saya fullin goret soalnya sepi banget. Nah, kemungkinan ini makanya saya ya kebetulan strategi saya nge-mix atau campurin dengan gosen, alhamdulillah bisa menyambut Ramadan ini bisa lebih maksimal. Jadi udah jadi gitu ibaratnya. Jadi udah tinggal nerusin aja. Jadi kalaupun goretnya sepi di pagi hari atau pas jam-jam belum pada aktif lagi, itu saya mungkin keluar jam 8, nggak keluar subuh gitu kalau awal-awalnya. Saya keluar subuh nanti kalau udah semuanya aktif, pulang udah mulai kerja, udah mulai sekolah, anak-anak sekolah, baru tuh saya habis subuh baru keluar. Kalau nggak aktif atau masih pada libur cuti bersama, saya juga ikutan gitu teman-teman. Jangan ngikutin orang lain pada libur orderan goretnya ya, kita keluar pagi percuma gitu teman-teman. Tahun lalu tuh bener-bener sepi banget, jalannya tuh sepi udah kayak lebaran. Terus buat pelajaran aja buat tahun ini, kalau emang nanti ada cuti gitu lebih baik main gosen aja, keluar jam 8. Kalian tidur dulu tuh ya, jam 6 dia tuh tidur dulu, jangan, atau jam setengah 7 tidur dulu, meremin lah badannya ya, maksudnya matanya meremin dulu ya, biar enak. Nah, untuk pendapatan kalau bulan puasa itu saya nggak maksimal teman-teman ya, sedapatnya, karena saya pulangnya jam setengah 4 atau bahkan pas sebelum asar. Saya sih nargetinya jam 4 teman-teman ya, jam 4 atau jam setengah 5 paling telat itu. Kalaupun pas lagi dapet orderan yang bener-bener mepet di maghrib ya, saya harus buka di jalan ya, terus tarawih di luar gitu teman-teman ya, di masjid luar tempat saya. Tahun kemarin sih begitu saya tuh ya. Kalau puasa itu lebih baik kita maksimalin, karena kita belum tentu ketemu dengan puasa di tahun berikutnya gitu. Jadi sayang kalau sampai kita lewatin gitu teman-teman ya. Apalagi bagi kalian yang udah tahu cara ngebit atau paham cara ngelola akun sekarang, kebanyakan udah nonton konten-konten gitu ya, termasuk nonton video saya, itu udah dipelajari dan udah berhasil. Udah gampang, mau keluar pagi sampai sore aja udah aman aja. Yang penting ibadah kita di bulan puasa itu bener-bener maksimal ya, minimal taraweh lah ya. Kalau nggak bisa yang lain-lain, minimal taraweh, puasa nggak bolong ya. Kalau saya sih puasa alhamdulillah dari kelas 5 SD nggak pernah jebol teman-teman, sampai segede ini maksudnya sampai punya anak 3 gini, nggak ada alasan saya buat nggak puasa. Karena puasa itu buat kita yang sehat, nggak ada penggantinya, nggak ada kodonya, kecuali uzur-uzur yang emang dibenarkan, seperti ibu hamil, ibunya menyusui ya, wanita lah khususnya ya, atau orang
yang sakit, nggak, yang lemas, nggak kuat ya teman-teman, itu baru dibolehkan. Kalau kita merasa sehat, cuman pilek batuk biasa, itu wajib teman-teman ya, karena puasa itu bagi orang yang mampu itu nggak ada bayarannya gitu, nggak bisa dibayar, nggak bisa dikodok teman-teman ya. Jadi dosanya itu ya namanya dosa wajib, ya dosa ya teman-teman ya. Sama halnya kayak sholat 5 waktu, kalau kita nggak ngerjain, sama halnya kayak gitu. Ya sayang aja kalau momen-momen lebaran atau momen-momen puasa itu kita lewatin gitu aja, sayang banget gitu. Kita mumpung ada umur, insya Allah mudah-mudahan di awal-awal puasa tahun ini kita diberikan kesempatan, diberikan umur untuk merasakan, untuk menjalankan, memaksimalkan ibadah kita, untuk mengumpulkan ladang-ladang amal yang Allah janjikan dan Allah berikan berkah berkah karunia-Nya ya teman-teman ya. Jangan sampai kita lewatin, kita sia-siain cuman hanya karena buat ngejar target yang kalian biasanya target 400.000, biasanya target 12 jam. Kalian harus bisa pertimbangin, karena nggak usah takut, rezeki mah nggak akan kemana ya teman-teman ya. Kalau kita udah tujuannya udah akhirat, udah nyari ridha Allah ya, udah jangan takut kekurangan. Dan kalau bisa kalau kebanyakan mah mungkin puasa tahun ini lebih panas dari tahun lalu ya cuacanya. Ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya, kalaupun panas kita ya neduh sebentar, atau pas lagi delay gitu ya, kita neduh di bawah pohon atau di mana yang tempat yang adem, untuk mengumpulkan tenaga kembali untuk selonjoran lah, nyender aja sebentar gitu, istirahat gitu, atau meremin mata kalau yang ngantuk. Nah kalau saya kayak gitu teman-teman ya, dari subuh kalau udah mulai aktif tuh yang kerja dan yang sekolah, saya keluar pagi. Kalau masih belum aktif saya keluarnya jam 8 karena saya ngejar gosennya aja gitu, gosen dan seterusnya ya. Kalau ada goret sedapatnya goret aja, dan sampai batasnya mungkin sampai jam 4 sampai jam setengah 5. Tahun lalu pun saya kayak gitu berhasil, alhamdulillah. Pendapatannya pun stabil ya, di antara 200 sampai 250.000, nggak lepas dari itu. Nah itu aja mungkin teman-teman ya video kali ini, tips dan trik untuk ngebit atau mengelola akun kita di bulan Ramadan. Hati-hati bagi kalian pemain gosen, jangan banyak cancel. Kalau nyortir bebas, asal tetap yang namanya target pendapatan minimal misalkan 200 atau 250.000, itu jangan sampai lepas dalam seminggu itu, jangan sampai loss, jangan sampai nggak ada yang dapet. Minimal dalam seminggu itu ada yang target 3 hari ya teman-teman ya. Ada yang kena tuh yang namanya pendapatan 200 sampai 250.000, kena semua untuk pemain gosen, karena pemain gosen itu nyortir. Jadi bukan jelek, bukan karena nyortirnya, tapi karena udah kasihkan nyortir, waktunya kebanyakan kebuang buat nyortir gitu. Jadi pendapatannya khawatir nggak dapet. Nah kalau pendapatan nggak dapet, khawatir itunya drop, daripada nggak dapet target terus pulang bawa uang seadanya, kan nggak enak gitu. Apalagi kalian yang mau pulang kampung buat bekal lebaran ya. Itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.